Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya An Edu. Kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran fisika, yaitu tentang notasi ilmiah dan angka penting. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi deh ya. Selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam. Selamat sore ataupun selamat malam bagi kalian semua, rekan-rekan terbaik saya yang hari ini sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun hanya melalui kegiatan pembelajaran daring ya. Semoga senantiasa ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi motivasi tinggi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Semoga ini tidak mengurangi esensi kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita ke TKP ya. Nah, hari ini bahasan kita adalah notasi ilmiah dan angka penting. Ini penting sekali kalian pelajari karena ini akan menjadi modal bagi kalian untuk belajar fisika, belajar dalam perhitungan fisika ya. Di dalam fisika itu angka-angka itu ada yang penting dan angka yang bisa dianggap tidak penting. Jadi kalau kalian kurang dispesialkan sama si doi-nya, jangan berkecil hati. Karena di fisika pun ada angka yang termasuk bukan angka penting tapi bisa menjadi penting ya. Jadi barangkali kita juga kalaupun tidak pernah dianggap penting, barangkali nanti ada takdir kita menjadi orang yang paling penting bagi dia ya. Oke. Untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita ke materi ya. Jangan bahas dulu tentang masa lalu dulu. masa lalu mulu sih yang kita bahas ya. Kita sekarang berbicara tentang masa depan saja deh. Oke. Yang pertama adalah tentang notasi ilmiah ya. Ini adalah salah satu penulisan yang harus kita kuasai dalam menuliskan angka-angka di dalam fisika ya, dalam perhitungan fisika. Nah, daripada saya jelaskan teorinya, mending saya langsung ke contoh saja deh ya. Nah, untuk contoh misalkan yang pertama gini. Saya punya punya angka 300 juta rupiah. Nah, 300 juta misalkan ya. Ini sama dengan, kalau saya tuliskan dalam notasi ilmiah, berarti kan caranya begini. Lihat angka yang bukan nolnya. Angka berapa di sini? 3. Oke, tuliskan lagi di sini 3 kali. Nah, sekarang tinggal hitung angka nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti tinggal kali 10 pangkat 8. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu angka? Ya, misalkan begini, 320.000. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Berarti tuliskan angkanya berapa? Yang bukan nolnya, 32 kali 10 pangkat nolnya berapa? Nah, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti pangkat 4. Tapi, ini catatan penting. Catatan pusing. Penting ya. Catatnya begini. Angka dalam notasi ilmiah tidak boleh lebih dari 10. Tidak boleh lebih dari 10. Sebentar. Tidak boleh lebih dari 10. Yang mana maksudnya? Ini saya lingkari dulu deh. Kasih lingkaran ya biar tidak lupa. Minimal ingat lingkarannya atau ingat kotaknya. Oke. Nah, ini kan 32. 32 kan lebih dari 10 ya. Nah, ini tidak boleh, berarti harus kita rubah pakai koma. Jadi 3,2 kali 10 pangkat berapa? Karena dari sini kan ada koma, asalnya ada koma di depan angka 2 kan? Pindah ke depan, jadi sebanyak 1 kali, berarti yang ini bertambah 1 jadi 5. Nah, contoh lagi deh, kalau masih pusing saya kasih contoh lagi. Misalkan begini, 3, 2, 4. Kok 3 mulu Pak? Boleh, kalau mau angka lain boleh. Misalkan saya punya angka begini, 525. Oh, ini MDL ya. 525 00000. Nah, misalkan begini.
Berarti kan di depannya kita tulis angka selain nolnya 5, 2, 5. Nah, kali 10 pangkat nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Tapi kan syaratnya tidak boleh dari 10. Berarti harus kita buat jadi 5,25 kali 10 pangkat berapa? Nah, ini kan turun 2 kali ya. Turun 2 kali nih saya tandai. 1, 2. Oh, berarti ya pangkat di angka 10-nya bertambah 2. Jadi berapa? 8. Begitu. Easy. Easy kawan-kawan. Alhamdulillah easy Pak. Siap. Lanjut. Kita sekarang ke angka penting. Oh, angka penting. Iya, angka penting nih. Geser dulu deh. Geser. Alah. Iya. Set. Oh. Nah, ini. Angka penting ya. Nah, untuk angka penting, ada aturan-aturannya. Untuk yang pertama nih, semua angka selain 0 adalah angka penting ya. Selain 0 angka ada apa saja? Ada 1 kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selain 0 ya. Nah, ini pasti angka penting. Sudah pasti angka penting. Nah, dicatat ya. Nah, contoh boleh, contoh. Nah, ini contoh. Misalkan saya punya angka 525,7. Ini berapa angka penting? Nah, karena di sini tidak ada angka 0, berarti semuanya angka penting. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini adalah 4 angka penting. Bisa dipahami ya? Nah, kalau belum bisa diputar ulang lagi. Nah, contoh kedua, ini yang pertama ya. Kalau saya punya misalkan 3, 2, 7, 8, 9. Nah, ini ada berapa angka penting? Yuk hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini adalah 5 angka penting. Begitu? Nah, ini untuk 0, tidak semuanya 0 itu dianggap penting ataupun dianggap tidak penting. Jadi ada yang dianggap penting dan tidak. Nih, ketentuannya begini. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya begini. Contoh S hitam set S. Contoh. Contoh. Misalkan saya punya angka 457 0065 misalkan ya. Ini berapa angka penting? Karena ada 0 di tengah-tengah angka bukan angka 0. Kan ini ada angka 7, angka 6, berarti kan bukan 0 ya. Si 0 ada di antara angka 7 dan angka 6. Berarti angka 0 adalah angka penting ya. Angka penting berarti jumlah angka pentingnya di sini berapa? Berapa yo? 7 angka penting. 7 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Begitu kawan-kawan? Easy? Nah, contoh lagi. Contoh nih. Misalkan saya punya 303. Berapa dong angka pentingnya? Ada 3 angka penting. Begitu ya. Nah, yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, bukan angka penting. Ini pusing Pak. Santuy. Ini angka 0 yang terletak di sebelah kiri. Angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya begini. Contoh lagi. Hitam lagi. Merah. Contoh 0,077 misalkan. Ketentuannya angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Angka bukan 0-nya yang mana? 7 kan? Set. Sebelah kirinya yang mana? Sebelah kiri kan yang ini. Set. Oh, berarti si 0 yang sebelah kiri bukan angka penting. Kalau begitu ada berapa angka penting? Ada 2 angka penting karena 7 itu bukan angka 0, sudah pasti angka penting. Contoh lagi Pak, boleh. Misalkan saya punya angka
0,308. Nah, yang sudah pasti angka penting adalah 3 dan 8. Si 0 yang sebelah kiri ini angka penting atau bukan? Bukan, karena terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Angka bukan 0-nya adalah 3. Dan si 0 bukan angka penting. Jadi, tapi 0 yang di tengah ini angka penting atau bukan? Angka penting karena diapit oleh angka bukan 0, yaitu 3 dan 8. Oh, berarti ini berapa? 3 angka penting. Begitu kawan-kawan? Easy? Easy ya, semoga easy sekali. Oh. Ya, selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0. Bukan angka penting kecuali diberi tanda khusus. Contoh begini. 1000. Contoh guys. Contoh bentar. Contoh misalkan saya punya angka 1000 kilogram. 1000 kilogram. Nah, berapa angka pentingnya? Sudah pasti angka 1 itu pasti angka pentingnya ini. Tapi sisanya kan ada di sebelah kanan angka bukan 0. Oh, berarti ini bukan angka penting. Berarti berapa angka pentingnya? 1 angka penting kawan-kawan. Nah, contoh lagi, kalau kecuali kan di sini kecuali diberi tanda khusus misalnya begini atau garis atau apa ya, ada tandanya pokoknya. Misalkan 2000 kilogram. Tapi ada sinolnya, ada tandaan garis di bawah. Oh, ini berarti berapa angka penting? 2-nya sudah pasti angka penting, tapi di 0 si 0-nya ada tandanya, berarti ini 2 angka penting karena si 0 yang ada garisnya itu merupakan angka penting. Nah, satu lagi, semua angka sebelum notasi ilmiah adalah angka penting. Contohnya ini 5,25 kali 10 pangkat 8. Oh, semua angka sebelum notasi ilmiah, sebelum yang ini ya, sebelum 10 pangkat 8 berarti ada berapa? 3. Oh, ini 3 angka penting, yaitu 5, 2, dan 5. Satu lagi, misalkan saya punya 3 kali 10 pangkat 7. Berapa angka penting ini? 1, yaitu 3. Oh, berarti 1 angka penting. Nah, begitu. Easy kawan-kawan. Alhamdulillah easy Pak, mantap. Sekarang kita lanjut ke operasi angka penting. Operasi pada angka penting. Nah, ini saya hapus dulu deh sebentar. Sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Mantap. Cek. Penjumlahan dan pengurangan angka penting. Misalkan begini. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan angka penting, nih, ini penting juga ya. Kalau supaya lebih mudah, saya langsung ke contoh saja deh. Contoh. Contoh, guys, 6. Misalkan 62,4 15, berapa ya, 32 misalkan. 32 ini harus dijumlahkan misalkan ya. Nah, aturannya begini, hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh mengandung 1 angka perkiraan atau angka taksiran ya. Ini hal ini saya kasih catatan, chatting. Setiap penjumlahan atau pengurangan angka penting itu harus memiliki 1 angka taksiran. Angka taksiran itu biasanya yang paling akhir ya. Contoh di sini 62,4, angka taksirannya berapa? Ya, 4 berarti ya. Untuk 15,32 angka taksirannya berarti angka 2. Nah, catatan lagi, chatting. Setiap angka taksiran, dijumlahkan atau dikurangi dengan angka lain ya, ini angka lain
maka hasilnya adalah angka taksiran juga. Angka taksiran juga. Nah, begitu. Ini harus kalian ingat. Saya kasih kotak biar tidak lupa dan minimal ingat kotaknya. Oke, begitu kawan-kawan. Nah, contoh nih, misalkan begini. Saya punya 62,4 ditambah 15,32. Nah, kalau kita jumlahkan berarti kan 2, 4 tambah 3, 7. 2 tambah 5, 7. Pinter. 6 tambah 1, 7. Oh, hasilnya 77,72. Tapi ada tapinya. Karena ini harus memiliki satu angka penting. Satu angka taksiran. Karena ini kan 2 sudah pasti angka taksiran. 7 juga angka taksiran, tapi kan harus satu, berarti jawaban yang paling benar adalah 77,7 dan angka taksirannya adalah 7 yang ini ya. Oke, contoh lagi Pak. Boleh. Contoh yang kedua, misalkan saya punya 3,24 ditambah 2,2. Angka taksirannya mana? Ini dan ini ya, ini angka taksiran. Kemudian kalau kita jumlahkan 4, ini kan angka taksiran. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. Tuh, kan begitu. Angka taksirannya mana berarti? Ini dan ini ya. Tapi syaratnya kalau penjumlahan itu harus memiliki satu angka taksiran. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 5,4. Easy kawan-kawan? Alhamdulillah. Next. Pak, kalau pengurangan? Ya ini penjumlahan ya. Contoh pengurangan. Pengurangan juga sama ya. 6, 2,4, 15,32. Ini dikurangi. Dilibak ya. Misalkan yang atas saja deh di sini. 2. Biar mudah. 2 kurangi 0, 2. 4 kurangi 3, 1. 2 kurangi 12 ya. 12 kurangi 5 berapa tuh? 75. Tadi kan diambil 1 ya, berarti 5 kurang 1, 4. Angka taksirannya yang mana berarti? Ini kan 2 dan 3. Oh, berarti ini jadi angka taksiran. Sedangkan hasilnya harus satu angka taksiran. Berarti jawabannya adalah 47,1. Nah, begitu. Oh ya, ada catatan lagi. Chatting. Set. Nah, catatan pusing. Untuk pembulatan nih, misalkan jika nih aturannya begini, angka lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah dan angka yang lebih besar dari 5 itu dibulatkan ke atas ya. Apabila angkanya tepat 5, maka harus dilihat angka sebelumnya genap atau ganjil ya. Kalau genap dibulatkan ke atas, dan jika angka sebelumnya ganjil kebalik ya. Oh, jadi pusing begini. Misalkan gini, kalau di angka yang di depannya merupakan angka genap maka dibulatkan ke bawah, tapi kalau angkanya angka ganjil maka dibulatkan ke atas. Contohnya begini. Pembulatan ini adalah saya tambahkan di sini pembulatan. Bukan pipi yang dibulatkan, angka juga dibulatkan. Misalkan begini, saya punya 2,724. Nah, kalau dibulatkan kan ini 7 ya. Nah, ini angka terakhirnya kan 4 ya. 4 itu lebih apa kurang dari 5? Kalau kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5, bulatkan ke atas. Begitu. Berarti ini dibulatkannya jadi berapa? 2,7. Ke bawahnya berapa? 2. Nah, begitu. Kalau saya punya 2,736, si 6-nya kan lebih dari 5 ya. Berarti pembulatannya ke atas. Atasnya 3 berapa? Ya 4. 2,74. Nah, begitu. Isi enggak? Oh, kalau masih pusing diputar ulang lagi videonya ya. Nah, kalau saya punya angka begini misalkan 93,245. Nah, ini kan
angka. Nah, jika angka sebelumnya jika angkanya sama dengan 5, lihat angka sebelumnya. Kalau ganjil, ganjil itu dibulatkan ke atas. Kalau genap itu dibulatkan ke bawah. Nah, ini catatan pentingnya ya. Oh, saya kasih contoh lagi deh sini. Contohnya di bawah saja deh. Geser. Alah, terlalu jauh ya. Terlalu jauh kau meninggalkanku. Contoh. Misalkan saya punya 93,245. Ini kan sama 5 ya. Tapi lihat di depan sebelum angka 5-nya. Sebelum angka 5 kan 4. Ganjil atau genap? 4 itu kan genap ya. Kalau genap berarti bulatkan ke bawah. Berarti ke 4. 93,24. Ini hasilnya. Hasil pembulatannya ya. Misal, kalau saya punya begini 93275. Nah, ini kan 5 ya. Sama dengan 5. Tapi angka sebelumnya adalah angka ganjil. Karena angka ganjil, maka hasil pembulatannya harus dibulatkan ke atas. Tuh, atasnya 7 berapa? 8. 93,28. Begitu kawan-kawan. Easy. Alhamdulillah. Satu lagi. Untuk perkalian dan pembagian angka penting. Perkalian. Perkalian dan pembagian angka penting. Sorry, saya lupa tadi ya. Nah, syaratnya nih untuk perkalian, hasil perkalian dan pembagian angka penting itu sama dengan banyaknya angka penting dari bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Hasilnya sama dengan bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Contohnya begini, saya punya misalkan berapa ya, 2,32 kali 2,8. Nah, ini berapa angka penting? S pakai warna biru deh. Nah, ini berapa angka penting? T 3 angka penting. Yang bawah 2 angka penting. Berarti hasilnya harus 2 angka penting karena yang paling sedikit adalah 2 ya. Nah, berarti berapa hasilnya dong? Kalau dikalikan ya secara langsung itu paling 6,496. Tapi kan harus 2 angka penting. 1, 2 ini angka pentingnya, berarti hasilnya itu sama dengan 6,4. Ini adalah hasil hasil dari perkalian yang memiliki 3 angka penting dan angka penting. Ambil angka penting yang paling sedikit yaitu 2. Dari hasilnya ini ada 4 angka penting, kita buat jadi 2 angka penting yaitu 6,4 ya. Ini 2A. Tuh, kasih cinta dong, boleh. Set cintanya membara warna merah. Iya. Oke. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Untuk pembagian teknisnya sama, yaitu mengikuti angka penting yang paling sedikit. Untuk latihan soal bisa kalian cari di internet ya, buat bahan latihan dan pengembangan diri kalian. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye. Semoga tetap sehat selalu dan sukses.